Pemirsa, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Aksi penganiayaan dipicu lantaran korban mengganggu dan melecehkan pacar pelaku. Seorang pria berinisial HK, 33 tahun ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar setelah melakukan penganiayaan terhadap HL, 48 tahun, hingga tewas. Aksi pelaku di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 September 2024 ini terekam kamera CCTV. Korban yang tergeletak langsung ditinggalkan pelaku. Meskipun mendapatkan perawatan selama 5 hari di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, korban akhirnya meninggal dunia setelah mengalami pecah otak kecil. Menurut pihak kepolisian, kejadian ini dipicu karena korban mengganggu dan melecehkan pacar pelaku. Tak terima hal itu, pelaku langsung memukul korban hingga terkapar. Pada saat korban berjalan sampai ke depan kantor Meratus, tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban, sehingga korban jatuh terkapar di atas trotoar di depan kantor Meratus. Setelah tersangka memukul korban, tersangka langsung pergi meninggalkan korban di tempat kejadian. Sementara itu, kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amir Ilyas, pihak penyidik kepolisian perlu mempertimbangkan adanya unsur pembelaan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau ini juga terbukti, karena kan pasal dalam KUHP memang pembelaan terpaksa, masalah kesusilaan orang lain atau harta benda itu dapat ditiadakan hukuman atau tindak pidana ke beliau. Sehingga menurut saya ini yang harus didalami. Kalau betul-betul ini ada pembelaan, utamanya membela kesusilaan orang lain atau pelecehan, mau pacarnya maupun orang lain, saya kira ini yang harus didalami, maka si tersangka atau pelaku ini dapat dibebaskan. Kini pelaku masih menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus seorang pria menjadi tersangka penganiayaan karena membela kekasihnya yang dilecehkan. Ya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar, Ibtu Firman. Ibtu Firman, ini seperti apa kronologi kejadian dan ketika seseorang ini membela pacar atau kekasihnya, terus apakah memang bisa ditetapkan sebagai tersangka? Karena ada pembelaan di sini. Jadi rekan dari Iwan kami menjelaskan bahwa terkait kejadian penganiayaan yang terjadi di Jalan Nusantara, bahwa untuk saat ini memang kami sementara melakukan penyidikan terkait adanya pembelaan atau pembelaan terkait asusila atau pelecehan, itu masih kita dalami. Nah, untuk sementara yang kita dapatkan terkait proses penyidikan ini adalah adanya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian. Oke, apakah ada unsur pembelaan yang dilihat dalam konstruksi kasus ini, Pak Kasat? Dalam konstruksi kasus ini masih kita dalami terkait adanya pembelaan, adanya saudara korban ini yang memegang payudara, itu sementara kita dalami mengumpulkan saksi-saksi. Namun untuk yang kita temukan saat ini adalah betul-betul terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik, Pak Kasat, ini kan pelaku ini hanya melakukan satu kali pukulan ya. Artinya kalau bayangan kita penganiayaan itu kan beberapa kali pukulan, ini kan satu kali pukul terus korban ini jatuh lalu meninggal dunia. Nah, sebetulnya kronologinya seperti apa? Jadi kronologisnya itu pada hari Minggu jam 1 malam, tersangka sementara duduk-duduk di samping warung sambil menunggu pacarnya yang sementara kerja. Tiba-tiba korban menghampiri korban menghampiri pacarnya. Untuk saat ini keterangan bahwa dipegang buah dadanya. Nah, dengan melihat kejadian itu, tersangka langsung menghampiri korban, memukul 1 kali. Setelah dipukul, korban jatuh ke
pelataran trotoar, akhirnya kepala bagian belakang terbentur trotoar. Demikian. Oke, berarti kalau dari penjelasan Pak Kasat kan ini kan kasus pelecehan ini terjadi saat itu juga ya Pak ya. Kemudian ini yang mengakibatkan pelaku memukul korban. Ini bisa dimasukkan dalam pasal atau unsur pembelaan nggak sih Pak dari konstruksi ini Pak? Jadi untuk konstruksi kasus sekarang ini masih kita dalami. Untuk saat ini kami masih pasangkan pasal 351 ayat 3. Kalau unsur pembelaan kami masih kumpulkan saksi-saksi karena untuk saksi dalam rangka pembelaan berdasarkan hasil penyidikan kami masih minim. Baik, terima kasih Pak Kasat. Polres Pelabuhan Makassar Ibnu Firman telah berbagi informasi kepada kami. Selamat sore Pak.